belum live. Maksudnya enggak. Oke. Ya, sudah live kayaknya. Oh. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat BKKBN. Iya. Sudah kita mulai ya. Oke. Ya, oke. Hai. Ya, oke. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senang rasanya bisa bergabung bersama teman-teman para sahabat BKKBN di acara Jessica Talk ya, acara yang merupakan turunan dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah ya. Teman-teman yang sudah bergabung ya di sini sahabat BKKBN ada yang bertanya mungkin oke, maaf ya. Oke. Mungkin sih para para sahabat BKKBN, para teman-teman yang live di Instagram yang sudah mulai bergabung. Oke. Ya, ya. Sudah mulai bergabung, mungkin ada yang tanya, apa sih itu Jessica Talk? Ya, apa sih Jessica Talk? Ya. Oke. Jessica Talk itu merupakan ada yang namanya Jessica Lain ya. Jessica yang sekarang kita kenal itu Jessica Lain. Apa sih itu Jessica Lain? Jessica Lain itu dia merupakan turunan dari Jessica Talk. Nah, sekarang ini adalah Jessica Talk yang ketiga. Jadi senang sekali, bahagia sekali bisa menjadi host, bisa menjadi moderator di kesempatan ini di acara Jessica Talk yang ketiga. Nah, Jessica Light ini, Jessica ini merupakan kepanjangannya yaitu jendela informasi dan konsultasi online seputar KB dan kesehatan reproduksi. Nah, Jessica Light ini merupakan inovasi dan perwakilan dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sambil kita menunggu narasumber kita, Dr. Cindy yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita bersama di sini. Kita lihat dulu ya, dokter sudah ada enggak ya? Kita lihat dulu. Ya, sambil menunggu narasumber kita hadir. Nah, mungkin pada tema kita kali ini kan temanya kita aman dan sehat menggunakan kontrasepsi. Aman dan sehat menggunakan kontrasepsi. Nah, pada kesempatan kali ini melalui Jessica Lain kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa konsultasi dengan pakarnya langsung. Nah, berupa apakah aman, apakah menggunakan kontrasepsi itu aman, apakah menggunakan kontrasepsi itu sehat. Nah, apalagi sekarang lagi kita bahas marak-maraknya tentang kontrasepsi pasca salin. Nah, sedikit lagi kita akan bahas itu bersama dengan narasumber kita. Sama-sama bisa. Nih. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini di acara Jessica Lain ini, jika teman-teman yang baru bergabung, sudah ada beberapa orang lumayan ya yang sudah bergabung. Yang baru bergabung pun mungkin masih bertanya, Jessica Talk itu seperti apa ya? Apa sih bedanya dia dengan Jessica Lain? Nah, Jessica Lain itu merupakan singkatan ya, singkatannya dari Jessica ini adalah jendela informasi dan konsultasi online seputar keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Nah, jadi ini karena acaranya kita online, sangat
bagus sekali untuk kita manfaatkan, yang sangat banyak manfaatnya buat para teman-teman semua, buat para teman-teman sahabat BKKBN. Karena apa? Jessica Line ini adalah suatu inovasi. Alhamdulillah suatu inovasi dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, yang dimana pada hakikatnya itu memudahkan kita, memudahkan para masyarakat Sulawesi Tengah untuk mendapatkan informasi sekaligus berkonsultasi dengan ahlinya. Nah, baik, sambil menunggu mungkin para sahabat BKKBN ini sudah mulai banyak yang bergabung ya. Hai, ada Ayu Pratiwi. Iya. Senang rasanya ya bisa bergabung bersama teman-teman semua. Nah, jadi masih masih kita bahas seputar tema kita kali ini, yaitu aman dan sehat menggunakan kontrasepsi ya. Nah, perlu kita ingat lagi bahwa sekarang ini itu lagi lagi kita marak-maraknya, lagi kita sosialisasikan bagaimana itu tentang KB pasca salin, kemudian kita apa sih apakah kontrasepsi ini beresiko, apakah kontrasepsi ini aman, kemudian kita lagi dihadapkan dengan program pemerintah yang yang lagi menurunkan angka stunting gitu ya, menurunkan angka stunting. Nah, salah satu untuk menurunkan angka stunting ini adalah dengan kita menggunakan kontrasepsi ya. Jadi kembali ke tema kita, aman dan sehat menggunakan kontrasepsi. Oke. Oke, kita melihat narasumber kita ya, sudah gabung atau ini. Oke, baik para sahabat BKKBN ya, senang rasanya. Nah, ini kita kembali ke acara kita kali ini. Acara kita kali ini yaitu tentang Jessica Line. Jessica Line, jendela informasi dan konsultasi seputar KB dan kesehatan reproduksi ya. Yang dimana Jessica Line ini adalah turunan dari Jessica Talk, yang acaranya, yang kegiatannya, yang inovasinya ini gratis. Halo dokter. Halo. Pagi dokter. Selamat pagi Ibu Enggar. Dokter sehat? Sehat. Semoga semua sehat teman-teman di sana ya. Alhamdulillah dok, semua sehat-sehat semua. Nah ini dok, sudah lumayan banyak yang bergabung dok. Kembali ke tema kita pada pagi hari ini, yaitu tema kita tentang aman dan sehat menggunakan kontrasepsi. Nah, pada saat ini dok, kita kan hadapi tentang banyaknya isu-isu, kemudian kita lagi dihadapkan tentang program pemerintah yang menurunkan stunting. Nah, salah satu ini cara untuk menurunkan stunting yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah dok, baik, sudah bergabung di sini bersama kita narasumber kita yang secara singkat saya perkenalkan sedikit tentang beliau. Yaitu nama lengkap beliau adalah Dr. Cinderella Antoniete Novalina Reopasa, SPOG konsultan, subspesialis Opginos, Master Hukum Fiskua ya. Nah, beliau ini secara singkat beliau berpraktek, beliau adalah dokter spesialis Opgin di obstetri ginekologi di Rumah Sakit Budi Agung dan Rumah Sakit Warpat. Ya, dokter ya. Ya, teman-teman semua, para sahabat BKKBN, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, tentunya mungkin sahabat-sahabat yang bergabung di live Instagram atau mungkin ada masyarakat umum yang bergabung di live Instagram itu mungkin bertanya-tanya, banyak mungkin pertanyaan yang muncul seputar tema kita kali ini, yaitu aman dan sehat menggunakan kontrasepsi. Sebagai pertanyaan awal, Dok, untuk diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu seberapa pentingkah sebenarnya bagi ibu dan keluarga untuk mengetahui tentang KB dan kesehatan reproduksi ini, dokter? Ya, terima kasih. Nah, sebenarnya itu keluarga berencana itu
Kata-katanya dulu kita lihat, keluarga berencana, berarti keluarga yang direncanakan. Ya, maksudnya direncanakan ini kapan saya mau hamil, ya, usia berapa, jaraknya bagaimana, berapa jumlahnya. Nah, itu direncanakan semua. Kenapa harus direncanakan? Supaya ada waktu untuk rahim atau organ reproduksi untuk kapan dia harus beristirahat, kapan dia harus berisi. Sehingga apa? Anak-anak yang direncanakan ini mencapai suatu perhatian dari orang tua, ya, dan orang tua juga mempunyai waktu dalam planning, baik berurusan dengan anak-anak maupun urusan rumah tangga dalam arti kata finansial. Sehingga apa? Dalam perencanaan berkaitan dengan KB dan reproduksi, kesehatan reproduksi itu membuat keluarga yang terbentuk ini berkualitas. Begitu. Iya, baik dokter, terima kasih. Jadi intinya kenapa sih kita harus mengetahui tentang KB supaya kita menciptakan keluarga yang berkualitas ya dok ya? Iya. Nah kemudian sih dokter sambil informasi juga buat teman-teman sekalian sahabat BKKBN yang ada di live Instagram ini, jika nanti karena kita kebetulan berada di acaranya Jessica lain, jendela informasi dan konsultasi online. Jadi jika ada sahabat dari KKBN yang ingin berkonsultasi langsung, silahkan bisa melalui Q&A ada di sebelah kanan layar kalian, layar para sahabat di situ, bisa masuk di kolom komentar atau bisa masuk di Q&A jika ingin berkonsultasi langsung dengan ahlinya. Oke. Itu sedikit informasi kepada teman-teman yang live Instagram. Jadi bisa ya langsung bertanya dan bisa langsung konsultasi kepada dokter. Nah, menyambung dokter tentang tema kita pada hari ini, mengapa sih dok KB itu sangat perlu dan kenapa kita perlu menggunakan alat kontrasepsi dok? Nah, itu sebenarnya keluarga berencana, KB itu adalah suatu upaya sebenarnya ya, upaya untuk mengatur kelahiran, jarak, usia yang ideal, kemudian juga mengatur kehamilan ya, melalui upaya itu promosi dan perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi ya, sehingga itu tadi tujuan kita adalah keluarga itu sejahtera. Jadi tidak terbebani oleh banyaknya anak, terbebani oleh beban finansial karena harus mensuplai anak-anak ini. Ibu-ibu tidak punya waktu untuk dirinya sendiri ya karena mengurus terlalu banyak anak. Kemudian dia tidak ada waktu untuk bersosialisasi. Kenapa tidak dapat pengetahuan? Karena di rumah saja urus anak. Ya, jadi banyak kaitan-kaitan kalau kita tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi ini sebenarnya itu alat atau metode, ya, metode atau cara yang kita pakai untuk mengatur atau menjarangkan bahkan menghentikan proses kesuburan. Demikian. Iya, terima kasih dokter atas luar biasa ya. Kenapa sih kita perlu menggunakan KB? Mengapa kita perlu menggunakan kontrasepsi? Yaitu supaya kita bisa mengatur jarak kehamilan, dan di mana kita bisa mengatur jarak kehamilan, kita bisa mengatur kondisi kesejahteraan keluarga kita. Kita bisa mengatur kita semakin jaraknya dekat, ya bagaimana belum sampai 1 tahun hamil lagi. Jadi itulah seperti dokter tadi, mengapa perlu KB? Itu supaya untuk tujuannya paling tidak mensejahterakan hidup kita ya. Jadi itu para yang baru bergabung ini sudah ada sekitar 58 orang dokter, luar biasa yang sudah bergabung bersama kita, ada 58 orang. Nah, bagi sahabat BKKBN yang ingin bertanya, ya silahkan masuk ketik pertanyaan yang ingin berkonsultasi, silahkan masuk di Q&A yang ada di sebelah kanan layarnya kalian, dan bisa juga kalau misalnya ini boleh masuk di kolom komentar. Baik dokter, lanjut, masih ada pertanyaan ini masih seputar temanya kita, aman dan sehat menggunakan kontrasepsi.
mengapa sih kita perlu pakai KB dengan aman dan sehat, dokter? Kemudian, kapan sih kita bisa menggunakan alat kontrasepsi? Nah, sebenarnya itu alat kontrasepsi itu ada banyak. Banyak pilihan yang disediakan oleh pemerintah. Ya, tergantung dari ibu atau dari keluarga ini maunya apa. Mau jumlah anaknya berapa. Setelah saya melahirkan ini, nanti berapa tahun lagi saya mau punya anak. Itu tergantung dari keinginan daripada keluarga. Sehingga kita bisa merencanakan, kita mengusulkan alat-alat kontrasepsi yang tepat. Ya, yang tepat dan aman. Aman. Karena maksudnya begini, alat-alat kontrasepsi ada yang alat-alat atau bahan-bahan yang dipakai yang mungkin kita akan berkaitan dengan penyakit-penyakit yang diderita ibu. Nah, begitu. Ya, kalau dia sakit darah tinggi atau dia diabetes, nah kita pilihkan alat kontrasepsi atau cara yang tidak melibatkan atau membuat keadaan itu menjadi lebih parah, ya. Begitu. Seperti kalau misalkan dia ada tekanan darah tinggi, kita tidak pilihkan untuk hormonal. Demikian. Iya. Jadi ada banyak cara, tergantung sekarang rencananya bagaimana. Sekali lagi bahwa harus ada family planning, jadi harus ada perencanaan keluarga. Maunya apa dalam keluarga ini? Berapa anak? Usia mana, kapan saya harus stop? Saya tidak mau lagi hamil. Ah, itu nanti dibicarakan dengan dokter, dengan bidan, ya. Nanti mereka akan pilihkan. Dokter atau bidan akan mengutarakan pilihan-pilihan yang dapat dipakai oleh ibu yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan. Tentunya ada pengarahan. Kalau mereka memilih yang salah, kenapa salah? Nanti akan diberitahu. Iya, baik. Demikian. Iya, terima kasih, Dok. Jadi, berarti kontrasepsi itu, dokter, kita harus punya perencanaan dulu. Jadi tidak, supaya aman kontrasepsinya, kita harus kenali dulu macam-macam alat kontrasepsinya. Iya. Apa yang seperti itu ya, dokter. Jadi bagi para sahabat BKKBN, jika misalnya ingin memasang kontrasepsi, berkonsultasi dulu sama dokternya atau sama bidannya, kontrasepsi aman kontrasepsi apa yang aman kiranya untuk saya gunakan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Dok, ya. Nah, iya. Ya, sebenarnya di lapangan kita punya PLKB. Boleh juga yang di daerah yang terpencil, kalian boleh tanya PLKB-nya. Oh iya, baik, dokter. Penyuluh lapangan keluarga berencana, iya. Baik. Sudah 82 orang yang bergabung, semakin bertambah waktu, sudah makin banyak yang bergabung di kita. Nah, bagi teman-teman para sahabat BKKBN yang baru bergabung, saya sampaikan informasi kembali, jika sahabat semua, teman-teman semua yang ingin bertanya, yang ingin berkonsultasi bersama dokternya di sini, bersama Dokter Cindy, silakan bertanya melalui Q&A yang ada di sebelah kanannya kalian. Jadi silakan tulis pertanyaannya di situ. Saya lanjut, dokter, untuk pertanyaan yang ada di sini, bahwa apakah bisa ibu yang baru melahirkan itu langsung menggunakan alat kontrasepsi, Dok? Karena banyak sekarang yang ibu-ibu yang habis melahirkan itu maunya langsung pasang, atau ada istilahnya sekarang KB pasca salin. Nah, apakah ibu-ibu yang baru melahirkan itu bisa langsung menggunakan kontrasepsi, dokter? Bisa sekali, dan itu memang yang dianjurkan. Ya, jadi setelah melahirkan, kita itu di rumah sakit itu menganjurkan, atau bidan diharapkan menganjurkan kepada ibu bersalin untuk segera menggunakan kontrasepsi. Kenapa? Karena kita harapkan pada saat dia pulang, apalagi ibu-ibu yang rumahnya jauh, akses ke pelayanan kesehatan susah, itu kita sudah persiapkan dia pulang dengan aman, dalam tanda kutip, ya, aman supaya tidak hamil lagi dalam waktu dekat. Nah, KB-KB apa yang bisa dipakai? Ada banyak.
tergantung dari ibu ini, dia atau keluarga ini merencanakan habis melahirkan mau ikat kandungan atau bagaimana. Ikat kandungan maksudnya tutup ya, selesai, tidak mau lagi hamil. Bisa langsung dilakukan, yaitu tubektomi. Kalau mau pakai IUD atau dikatakan alat kontrasepsi dalam rahim ya, AKDR. Jadi ada spiral yang disimpan, itu bisa kita pakai, yaitu 48 jam setelah, jadi setelah plasenta lahir sampai 48 jam itu kita pasang. Atau sesudah 4 minggu ya, itu bisa dipasang. Suntik boleh, ada suntik ya. Anu juga tapi suntik yang itu ya, yang mengandung progestin ya. Ada juga implan yang mengandung progestin, boleh. Ada pil, ya kalau takut-takut ada pil yang mengandung progestin gitu ya. Jadi tidak mengganggu ASI ya. Ada ibu-ibu kan kita sekarang menggalangkan ASI eksklusif kan dari dulu itu, tapi ternyata di dalam implementasinya kan tidak. Begitu. Ada pil kayak pil apa itu Exluton, pil andalan itu untuk laktasi. Ada. Jadi kalau mau langsung ikut KB, memang itu yang diharapkan oleh pemerintah. Kami siap, rumah sakit siap. Demikian. Iya, demikian ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, mungkin kita beralih dokter dulu ke pertanyaan yang ada di kolom Q&A kita. Ini ada pertanyaan Silakan. dari Dok. Dari Dianovita, pertanyaannya seperti ini dok. Dokter, saya menggunakan KB IUD. Saya sudah 3 tahun menggunakannya, tapi biasa muncul darah berwarna coklat. Apakah itu aman dokter? Baik. Jadi penggunaan daripada IUD itu kadang-kadang memang harus diberitahu kepada pasien ya, atau pengguna atau akseptor, bukan pasiennya, akseptor KB IUD itu kadang-kadang memang ada flek ya, flek yang berkepanjangan itu yang tidak benar, harus diperiksa. Tapi kalau kadang-kadang flek-flek 1-2 hari ya itu memang efek samping daripada pengguna itu ya, pengguna IUD. Jadi tidak apa-apa. Yang apa-apa kalau berkepanjangan. Ya, Ibu siapa Ibu? Tolong dibaca namanya supaya. Ibu Dianovita, dokter. Ibu Dianovita. Ya, jadi kalau 1-2 kali flek-flek, terutama pada saat mulai pemasangan, iya. Kadang-kadang dia ada. Atau kalau sudah mau haid, kadang-kadang didahului oleh flek-flek tadi. Sepanjang tidak berkepanjangan, aman-aman saja. Tapi kalau ibu merasa kita periksa, atau silakan datang ke bidan, nanti bidannya periksa. Jangan takut, aman. Iya. Baik, Ibu Dianovita ya, tadi jawabannya sudah dari dokter, selama tidak berkepanjangan insya Allah aman, dan itu misalnya kalau berkepanjangan silahkan berkonsultasi ke dokternya ya, buat teman kita sahabat BKKB Ibu Dianovita. Mungkin saya masih lanjut dokter dengan terkait tentang KB pasca persalinan tadi, masih menyambung tadi diskusi kita. Nah, sebenarnya sih dok, yang dimaksud dengan KBPP ini atau KB pasca salin ini seperti apa sih dok sebenarnya? KB pasca salin itu sebenarnya kalau menurut peraturan ada itu, peraturan dari BKKBN nomor 18 tahun 2020 itu mengatakan bahwa KB pasca salin itu adalah dimulai daripada setelah persalinan sampai 42 hari, jadi dalam masa nifas. Sebenarnya KB pasca salin itu bisa semua alat kontrasepsi, cuma kapan waktu yang tepat. Nah itu, kapan waktu yang tepat sehingga penggunaannya aman, sehingga orang yang pakai itu tetap sehat. Begitu.
Iya. Jadi KB pasca salin itu pada saat setelah melahirkan kami pasang. Nah, tergantung ibunya mau apa, pakai apa, seperti yang saya ulangi lagi tadi. Mereka punya hak untuk memilih. Nah, kita wajib untuk memberitahu alat-alat apa saja atau metode apa saja yang disarankan oleh pemerintah. Begitu. Iya, baik dokter. Jadi para sahabat BKKBN, jika apa sih yang masih tadi yang masih bertanya atau teman-teman yang mungkin masih bertanya apa sih sebenarnya itu KB pasca salin? Jadi sesuai dengan penjelasannya dokter tadi, jadi sebenarnya KB pasca salin itu adalah KB yang dipasang setelah melahirkan sampai usia 40 hari postpartum. Ya, jadi seperti itu. Nah, baik, kita ini di sedikit dok pertanyaan yang ingin kita diskusikan di sini. Sebenarnya apa dampak bila tidak menggunakan kontrasepsi dengan aman dan sehat, dokter? Dan resiko ibu, resiko anak, apakah jika tidak menggunakan kontrasepsi dengan aman dan sehat itu bisa beresiko bagi keluarga atau bagi ibu dan bayi, dokter? Pertama dulu, kalau saya tidak pakai alat kontrasepsi, tentu saya akan hamil berturut-turut. Ya, hamil berturut-turut sehingga tidak ada spasi, tidak ada waktu yang saya berikan kepada alat atau rahim saya untuk beristirahat. Kepada keluarga, kalau banyak anak pusing, secara finansial pusing, mental fisik pusing. Anak satu masih menangis, mesti urus yang ini, mesti yang sana belum mandi, sana berteriak belum makan, puyeng ibunya. Tidak ada kesejahteraan dalam rumah tangga kalau banyak anak. Sekarang habis urus anak mau melayani suami lagi. Puyeng benar-benar. Ya. Kemudian kepada apalagi satu? Resiko dok, resiko misalnya kalau tidak menggunakan KB itu resiko bagi apa namanya keluarga, anak dan bayi dok. Nah, kepada bayi tadi sudah ya, kepada tadi keluarga sudah. Nah, kepada bayi, nah bayi itu tidak, kalau banyak anak sangat tidak cukup perhatian kepada bayi. Ini bayi dia sakit, dia mungkin tidak minum, kenapa? Dia ada sakit perut, ibunya tidak ada perhatian. Kurang perhatian karena ada anak-anak lain yang harus diperhatikan. Kemudian secara finansial, kalau terlalu banyak anak, pilihan makanan yang bergizi itu akan kurang. Beda saya kasih makan anak 2 orang dengan anak 6 orang. Beda. Belum kalau ada anak-anak lagi yang sakit, butuh uang untuk kasih keluar, sehingga uang yang dipakai itu sedikit. Pemilihan makanan bergizi kurang. Nah, itu imbasnya. Imbasnya, iya. Iya. Baik, dokter. Jadi imbasnya sangat Jadi luar biasa. sebaiknya memang kita mengatur jumlah anak sesuai dengan kemampuan kita. Gitu, ya. Kembali ke tujuannya KB, dok. KB itu adalah mengatur jarak kehamilan, bukan melarang hamil, tapi mengatur jarak kehamilan. Iya. Lagi, iya. Kan Supaya tadi dikatakan bahwa family planning atau planning keluarga itu mereka di dalam undang-undang mereka punya hak untuk membentuk keluarga. Nah, kita tidak boleh larang, tetapi bagaimana cara kita memberitahu, bagaimana cara kita menyuluh supaya anak-anak yang dilahirkan itu punya kualitas. iya. Kualitas dalam hal perhatian, kualitas dalam hal finansial, kualitas dalam hal pengadaan makanan yang bergizi. Sehingga besok-besok bukan saja anaknya ini sehat, tetapi anaknya pandai, berkualitas. Karena sekarang, dunia sekarang punya persaingan yang luar biasa. Jadi kita bukan hanya menghasilkan anak-anak yang sehat saja. Dulu-dulu mungkin cuman sehat, tetapi kita anak-anak yang sehat dan mampu bersaing. Kalau otaknya tidak pintar karena dia dalam masa sebelum-sebelumnya itu kurang gizi kronik, kurang dapat perhatian ya karena ibunya sibuk urus anak lain. Akhirnya sekolah juga terganggu. Ya bagaimana dia mau jadi pintar? Besok-besok kalau dia pintar,
tidak pintar, bagaimana dia mau bersaing? Betul sih, Dok. Nah, semua imbasnya ya jadi perentetan. Jadi pemerintah sudah mengharapkan kita, ayo mari keluarga. Kita bentuk keluarga yang meskipun kecil tetapi berkualitas, mampu bersaing dengan dunia luar. Begitu, Ibu Eka. Jadi ini ya mengatur jarak kehamilan supaya meskipun kecil tetapi berkualitas dan memberikan besar, dia cerdas, gizinya tercukupi sehingga dia mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Begitu. Baik, Dok, mungkin sekarang kita beralih dulu ke pertanyaan yang ada di kolom ini, ada Q&A yang ada dari para sahabat BKKBN, Dok. Saya bacakan dulu. Ini ada dari dari sahabat kita atas nama Ririn Aimang, Dokter. Ririn, Ibu Ririn, halo. Pertanyaannya seperti ini, Dok. Dokter izin bertanya, kalau ibu dengan riwayat tumor kandungan, kontrasepsi apa yang baik digunakan? Terima kasih, Dokter. Nah, tumor di kandungan ini apa maksudnya? Karena kalau di dalam masyarakat, tumor di kandungan itu pemahaman mereka bisa kista, bisa miom. Yang mana dimaksud ini, Ibu Ririn? Kalau dari pertanyaan, kalau dalam kandungan, kandungan, iya. Tumor kandungan. Iya, kalau dalam tumor kandungan kan kalau miom itu sebenarnya dia itu tergantung kepada hormon estrogen, ya. Jadi kita tidak menganjurkan mereka menggunakan kontrasepsi yang berisi atau bermuatan hormon, terutama hormon estrogen. Jadi kita pilih. Biasanya tergantung ibunya masih mau anak atau tidak. Kalau tidak punya anak kita ikat saja, ya. Kita hentikan kesuburannya. Kemudian kalau dia masih mau punya anak, tentunya kita kalau tumornya itu besar, pasti mengganggu, ya dioperasi dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan kalau dia punya anak sudah banyak, kita anjurkan dia menggunakan spiral. Begitu, iya. Jangan lagi berkait-kaitan dengan hormon. Ya. Baik, mungkin pada Ibu Ririn Aimang ya jawabannya, pertanyaannya tadi sudah terjawab dari dokter. Jadi sedikit saya simpulkan dari untuk Ibu Ririn Aimang tadi itu karena ada tumor di kandungannya ya, Dok ya. Berarti kita lihat selesaikan dulu karena kalau misalnya kurang cocok nih untuk kontrasepsi yang mengandung hormonal. Nah, kalau misalnya masih mau anak, yang disarankan pakai IUD dulu karena IUD adalah alat kontrasepsi yang tidak ada hormonnya. Nah, kemarin betul. Iya, kalau misalnya anaknya Ibu Ririn sudah banyak atau misalnya ini coba konsultasi ke dokter untuk ikat kandungan. Jadi ya seperti itu ya Ibu Ririn Aima. Ya, jadi dilihat dulu kurang disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Baik dokter, saya masih ini Dok lanjut dulu di pertanyaan Q&A yang ada di hadapan kita. Pertanyaan dari ini Dok, dari Siva Nindita Dok. Siapa Iva? Siva Nindita. Oh, Siva. Iya. Ya. Pertanyaannya seperti ini Dok. Saya ingin bertanya, apakah kontrasepsi bisa mencegah terjadinya penyakit infeksi menular seksual, dokter? Ada alat kontrasepsi yang bisa mencegah. Tidak semua. Ya, yang bisa mencegah itu kondom. Yang lain tidak. Karena caranya dan metodenya juga berbeda. Kalau mencegah penularan penyakit menular seksual itu kan berarti pada saat kita melakukan hubungan seksual itu harus kita punya barier namanya pelindung. Jadi bisa pakai kondom, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa kondom itu tidak bagus. Bagus kalau kita pakai dengan benar. Begitu. Jangan sudah mau dekat-dekat baru pakai, ya salah.
Iya, baik Syifa ya, sahabat BKKBN Syifa Nindita. Jadi kontrasepsi yang bisa mencegah terjadinya infeksi menular tidak semua, tapi yang bisa yang bisa digunakan untuk mencegah infeksi menular seksual itu menggunakan kondom. Tapi seperti yang disampaikan dokter tadi, ya gitu sih. Baik dokter. Harus ada syaratnya. Iya, harus ada syaratnya. Jadi saya, sahabat kita, sahabat Syifa Nindita, sahabat BKKBN. Baik, kita lanjut dok terkait diskusinya kita tadi. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang akan muncul di hadapan kita, ini dok, apa saja sih jenis kontrasepsi yang bisa digunakan untuk ibu bersalin dok? Kalau ibu bersalin tadi itu toh sudah kita katakan bahwa kalau dia mau pakai IUD, bisa kita langsung pasang dalam tempo kurang dari 48 jam. Atau kalau sudah dia masih mau pikir-pikir, bisa setelah 4 minggu kita boleh pasang. Kemudian dia boleh pil, ada pil yang mengandung progestin ya. Jadi tidak mengganggu produksi ASI. Bisa juga suntik ya. Ya itu. Iya. Lanjut dok, ini kan terkait dengan KB ibu yang habis melahirkan tadi. Nah ini kan biasanya habis melahirkan itu ibunya ingin menyusui, dan apalagi pengennya ASI eksklusif gitu 6 bulan nggak mau putus, mau ASI eksklusif. Nah sekiranya dok, apa sih jenis kontrasepsi yang aman sebaiknya digunakan untuk ibu yang mau menyusui dok, yang untuk ibu menyusui? Nah tadi ada pilihan bahwa kita menggunakan pil yang hanya mengandung hormon progestin ya. Tadi ada kayak Exluton, ada juga yang menggunakan suntik, tapi suntik kan yang mengandung progestin saja ya, tidak mengandung estrogen. Karena kalau di dalam pilihan alat kontrasepsi yang mengandung estrogen, nanti dia akan menghambat produksi ASI. Baik dokter, iya. Ada juga cara yang itu, metode amenorelaktasi. Kalau kita tinggal di pedalaman, kita tidak sempat untuk sampai kepada atau mengakses pada fasilitas pelayanan, kita masih boleh menggunakan itu. Jadi kita menyusui benar-benar bayi kita dua-duanya jadi ASI full. Kemudian selama ibunya itu bayinya kurang dari 6 bulan dan ibunya tidak belum haid. Nah, itu tiga syaratnya itu. Jadi boleh menyusui, tetapi kalau sudah bayinya sudah 6 bulan jangan lagi, harus pakai alat kontrasepsi begitu. Iya, begitu. Baik, dokter. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang menyusui, kalau misalnya sesuai dengan yang disampaikan oleh dokter tadi, sebaiknya itu kalaupun menggunakan hormon, sebaiknya menggunakan KB hormon yang mengandung progestin, tidak menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen, karena hormon estrogen bisa menghambat pengeluarannya ASI. Jadi nanti kalau misalnya ada ibu-ibu yang para sahabat BKKBN yang mau menyusui, sebaiknya konsultasi dulu ya, apakah ini yang kontrasepsi yang digunakan hormonnya apa, jadi supaya tetap menyusui. Nah, alternatif juga adalah menggunakan metode amenorolaktasi ya dokter ya, tapi dengan beberapa pertimbangan. Jadi harus rajin menyusui. Baik dokter, mungkin saya kembali ke pertanyaan yang ada di kolom ini, kolom Q&A kita, yang pertanyaan dari Irma, yang ada di IG. Pertanyaan dari Irma, pertanyaannya seperti ini dokter. Dok, apakah KB implan itu aman? Apakah implannya bisa hilang atau berubah tempatnya dok? Ini pertanyaan dari sahabat kita yang Irma dok. Nah, jadi implan itu aman kalau kita pilih dengan benar. Makanya tadi pemilihan kontrasepsi yang aman ya. Jadi tadi itu kalau umpamanya ada yang darah tinggi, ada yang diabetes, ada yang pernah
terjadi perdarahan yang tidak diketahui sebabnya, jangan menggunakan hormon. Kita tidak pilihkan, ya, kita tidak anjurkan. Jadi kalau memang dipakai dengan benar itu aman. Kemudian ibu bisa merasakan karena itu kan dipasang di bawah kulit tuh. Nah, jadi tangannya kita nih di sini akan dipasang, ya. Nah, biasanya tangan yang tidak aktif. Nah, jadi dipasang di situ. Jadi kalau ibunya ragu-ragu, ibu bisa raba-raba dia di sini. Ya, aman. Jangan takut. Nah, kemudian bisakah dia jalan-jalan? Ya tidak bisa kalau tidak punya kaki. Asal dipasang dengan benar, dia akan tetap tinggal di situ sampai pada saat pelepasan. Ya, jadi ada pilihan susu atau implan itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Dulu ada yang sampai 5 tahun juga, ya, yang ada 6 biji, ada yang 1 biji, ada yang 2 biji. Ah, yang mana silakan pilih. Tapi yang 6 biji sudah ada lagi. 6 apa itu? Iya, demikian. Itu apa kita KBN atas nama Irma tadi, jawaban dari dokter. Jadi aman ya itu implan jenis implan. Aman. Jadi silahkan Ayo, gunakan. mari. Dok, izin dok untuk saya melihat ada pertanyaan ini yang ada di kolom komentar dok. Ini dari ini Syarifah 24. Dok, izin bertanya, ada saudara saya yang 4 bulan setelah melahirkan itu hamil lagi, padahal sedang minum pil KB. Itu kenapa ya dokter? Nah, begini. Ayo teman-teman, mohon perhatiannya. Kalau menggunakan pil KB, itu ada syaratnya. Suami ada atau suami tidak ada, berhubungan atau tidak, harus tetap minum pil pada waktu yang tepat. Jadi kalau saya mulai dengan jam 8 terus saya minum. Kalau saya mulai dengan minum obatnya jam 10 terus saya minum. Ya, kenapa? Karena diharapkan dosis obat untuk melindungi ibu untuk tidak hamil itu tetap. Kalau kita lupa minum, dia akan turun. Lupa lagi, dia akan turun. Sehingga pada saat kita berhubungan, jangan heran kalau kita hamil. Jadi pasti ada yang lupa. Atau minumnya kesana kemari. Sebentar saya minum jam pagi, kemudian saya lupa, saya baru ingat saya minum malam hari. Padahal kalau kita lupa, hari ini 1 pil, kita lupa, segera minum pada saat diingat, kemudian jam minum, jadi ada 2 tablet. Jadi kalau cuma 1 tablet tidak cukup. Sehingga tidak heran kalau ibu hamil. Gitu. Iya, jadi Ibu siapa tuh tadi? Maaf. dari Syarifah dok. Syarifah, kalau misalnya intinya di sini, kalau kita misalnya menggunakan KB pil, harus ada kedisiplinan, harus ada ketertiban. Kita tidak disiplin dengan obatnya, kadang lupa, kemudian nyepak. Jadi tidak ada kedisiplinan di situ, tidak tertib minumnya. Ya jadinya seperti pertanyaannya Kak Syarifah, sahabat BKKBN, bahwa saudaranya hamil lagi padahal minum KB pil. Jadi itu mungkin karena tidak ada kedisiplinan ya dok ya, tidak ada ketertiban. Ya. Jadi Ibu Enggar sebenarnya begini. Kalau ibu-ibu yang banyak anaknya, ibu-ibu yang banyak pekerjaannya sibuk, ibu-ibu yang suka lupa, tolong kita jangan berpikir kita pilihkan yang harus diminum, yang butuh kedisiplinan, yang butuh ingatan. Jangan, karena mesti lupa. Apalagi kalau pada dasarnya kita suka lupa. Jangan minum pil yang harus ada keteraturannya, minum pasti kita lupa. Makanya pemerintah menganjurkan untuk, ya kalau lupa-lupa, ayo kita pakai metode kontrasepsi jangka panjang. Supaya tidak butuh selalu harus ingat-ingat. Iya, baik dokter. Ya, begitu. Punya jadwal. Kembali dok di di pertanyaan yang ada di kolom komentar dok, seperti ini ada curhat sedikit ini orangnya dok. Silakan. Dari Mimi
Mimi Excel Kitchen. Ini ada pertanyaannya, Dok. Dari mana? Dari mana? Dari Mimi Excel. Mimi. Oh, Ya, Ibu Mimi. Ya. Mimi. Ini dia sepertinya berkonsultasi, Dok, bertanya, Assalamualaikum dan selamat siang, dokter dan Ibu. Izin bertanya soal IUD, Dok. Awal menggunakan IUD haid, ya, berarti awal dia menggunakan IUD dia haid lancar. Kemudian setelah beberapa saat itu belum setiap haid sakit bagian perut dan tidak lancar, Dok. Jadi awalnya dia haidnya lancar, tapi setelah beberapa lama setiap haid sakit dan bagian perutnya dan kemudian haidnya tidak lancar lagi, Dok. Itu pertanyaannya, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mimi. Jadi sebaiknya kita periksa ke dokter, ya. Nanti akan di USG apakah letaknya masih sama atau masih di tempat yang seharusnya. Karena bisa saja dia bergeser. Nah, kapan bisa bergeser ini barang? Biasanya kalau kita ada perdarahan yang banyak. Sama kayak kalau kita pikir, kalau kita kena banjir, biar sendal mengapung-ngapung, dia ke sana kemari kan? Nah, demikian juga kalau dalam rahim banyak darah, bisa saja dia bergeser. Nah, kalau bergeser, dia terputar atau dia mengganggu dalam struktur rahim, kan kalau kita pasang IUD itu memang bentuknya kita mengikuti bentuk, jadi tidak asal pasang. Mengikuti bentuk sehingga rahim juga nyaman, ibu juga nyaman. Tidak sakit, tidak terdesak-desak, ya. Nah, kalau sampai ada rasa sakit harus dicek dulu bagaimana letaknya, ya. Apa ada pergeseran atau tidak. Tetapi sebenarnya normal sih kalau sakitnya itu sedikit sakit setiap haid. Kenapa sedikit sakit? Bukan sakit banyak ya, bukan sakit berat. Sedikit sakit. Kenapa? Karena ada benda asing di dalam rahim. Nah, kalau rahimnya berkontraksi, ini kan ada barang yang tidak nyaman buat dia. Kalau dia belum beradaptasi, dia akan berkontraksi, itu terasa tidak nyaman. Tapi setelah diadaptasi, dia akan relax. Begitu. Jadi, harus periksa dulu, Bu, supaya ditahu sih bagaimana keadaan IUD-nya. Jangan takut, tidak apa. Jadi begitu ya Ibu Mimi ya, jangan takut, tidak apa-apa. Kalau misalnya sakitnya bertambah atau tidak, ya silahkan diperiksa ya dokter ya, supaya ini sebaiknya periksa supaya kita di mana. Jadi jangan khawatir. Ya, dan Ibu, dan kalau periksa kan dia bisa tanya sama dokternya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh dokter sehingga membuat ibu itu nyaman, tidak takut lagi. Kan kalau begini kan ingat-ingat terus ada benda asing, kenapa sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah diperiksa boleh bertanya, nanti akan diberikan informasi yang akurat supaya ibu nyaman hidupnya. Tidak ingat-ingat, demikian. Iya, jadi seperti itu ya jawabannya buat sahabat kita Ibu Mimi. Sebaiknya sih disarankan periksa kalau begitu ya dok ya, kalau sakitnya masih baik dokter, masih ada sisa waktu. Ini ada pertanyaan dok di Q&A ini. Ini sepertinya curhatan lagi dok dari Ian Milda. Dok izin bertanya, mengapa sih apa namanya? Minta maaf Bu Enggar. Siapa namanya? Soalnya Ibu Enggar punya suara putus-putus, kadang-kadang datang, kadang-kadang datang itu jelas, kadang-kadang tidak jelas. Sama-sama Bu. Ini dokter, pertanyaan dari Ian Milda dok. Apa suara saya terdengar dok? Imelda. Ya, Ian Melda. Ian Melda, oke. Pertanyaannya seperti ini, dokter. Izin bertanya, mengapa ibu masih bisa hamil padahal sudah memakai KB IUD, dok? Dia pakai nah, tadi itu. Ya. Satu, biasanya atau bukan biasanya, kadang-kadang kalau ibu sudah berhubungan, baru terus dia datang untuk pasang. Jadi kemungkinan sudah terjadi kehamilan sebelum ibu itu pasang.
Kedua, tadi seperti yang dikatakan bisa saja IUD-nya bergeser. Ya, kalau IUD-nya bergeser, kan sebenarnya fungsi IUD itu kan dia mengandung tembaga tuh, ya. Iya. Jadi di IUD itu yang sekarang itu banyak yang huruf T. Nah, di T itu ada kayak kumparan-kumparan copper tembaga. Nah, fungsi daripada tembaga ini adalah membuat supaya rahim itu tidak welcome, tidak bisa ditinggali karena dia terjadi peradangan. Dia tidak bisa ditinggali oleh bakal janin yang nanti akan melekat di rahimnya tadi. Jadi kalau dia bergeser, daerah yang berada di sekitar daripada rahim itu yang terjadi peradangan. Tetapi kalau harusnya letaknya di fundus, kemudian dia bergeser ke bawah, jadi daerah sini yang akan kembali fungsinya. Bisa subur. Nah, sehingga kalau ada bakal daripada janin itu bakal hasil konsepsi ya, pertemuan telur dengan sperma itu sehingga bisa tinggal di tempat yang tidak ada peradangan. Jadi kemungkinan untuk hamil itu ada. Namanya buatan manusia atau usaha tidak pernah 100%. Semua alat kontrasepsi mesti ada dia punya kegagalan. Tapi tingkat-tingkat kegagalannya itu berbeda-beda. Tergantung dari kita pemakai alat kontrasepsi. Harus juga paham, cari pengetahuan tentang ini, kapan saya harus periksa, bagaimana kondisi saya yang saya harus kembali ke dokter, harus kembali ke bidan, itu harus dipahami. Begitu. Nah, apalagi kalau sudah tidak haid, coba datang periksa segera, gitu ya. Jadi mungkin Ibu Ian, KKBN. Jadi kalau misalnya ada yang karena sih beberapa memang pertanyaan dari masyarakat, dok, ini sudah pakai IUD kok hamil lagi. Jadi sarannya sebaiknya cari tahu dulu penyebabnya seperti apa. Nah, penyebabnya apa itu sudah disampaikan tadi sama dokter. Jadi sebaiknya cari dulu penyebabnya supaya dikonsultasikan. Ketika kita sudah menemukan penyebabnya, nah itu nanti bisa dicarikan pencegahannya seperti apa. Dokter, jadi maksudnya begini juga sebagai ibu-ibu. Jadi kalau mau pasang spiral atau IUD, kejujuran dari diri sendiri. Sudah pernah berhubungan sebelum pasang tidak? Nah, begitu. Ya, kadang-kadang kita sudah berhubungan terus dengar cerita, juga mau ikut-ikutan pasang. Ternyata sudah pernah melakukan hubungan seks sehingga proses kehamilan sudah jalan sebelum dia dipasang. Begitu. Sehingga tidak heran. Kemudian tadi bisa saja dia bergeser. Itu bisa tinggal di situ. Iya, selain bergeser ya dok. Jadi nanti kalau belum puas nanti lebih lanjut. Iya, jadi betul kejujuran juga dari pesertanya dok ya. Jangan sampai pasang KB-nya. Jadi seolah-olah IUD-nya yang salah gitu. Iya, begitu. Baik dokter, masih ada pertanyaan ini dok. Masih dari Ibu Yuki Tumani dok. Dari Ibu Yuki. Yuki. Iya. Jaringan dokter sempat putus ya. Iya. Baik dokter, saya mungkin lanjut tadi dok pertanyaan dari Yuki. Pertanyaannya seperti ini. KB apa yang sebaiknya digunakan apabila setelah menikah belum ingin memiliki anak dokter ya? Jadi seperti ini dari Yuki dok. Sebaiknya KB apa yang digunakan apabila setelah menikah belum ingin memiliki anak dok? Iya, jadi memang ada banyak ada banyak pilihan. Tetapi yang kita pilih itu yang bisa kita hentikan segera. Karena kan belum tentu kalau ibu yang bersangkutan itu
kan berubah-ubah tuh dalam proses kita berkeluarga. Biasanya kita katakan bahwa nanti 1 tahun deh baru saya mau punya anak. Ternyata dalam perjalanan suaminya bilang, ayo kita sudah siap-siap 6 bulan misalkan, ya. Jadi rencananya tadinya 1 tahun, sekarang berubah jadi 6 bulan. Sehingga pemilihan alat kontrasepsi pun kita pilihkan yang bisa kita hentikan segera, seperti pil. Tapi kalau ditanya, kalau saya mau pasang IUD, boleh? Boleh. Boleh saja, tetapi biasanya kita cari yang gampang dan yang lebih mudah segera kita hentikan. Sehingga ibunya bisa segera siap-siap untuk proses dalam mempersiapkan diri menghadapi kehamilan. Begitu, Ibu baik, Indah. Iya. Baik, itu Ibu apa namanya dari sahabat BKKBN, Ibu Yuki Tumani, apa namanya? Jadi kalau misalnya mau menggunakan KB yang apa namanya sudah menikah tapi belum mempunyai anak, seperti sarannya dokter tadi, jadi sebaiknya gunakan KB yang bisa segera dihentikan. Ya, siapa tahu pertengahan jalan mau suaminya mau punya anak atau ibu sendiri yang mau punya anak. Jadi sarannya Kak dokter tadi, sebaiknya gunakan KB yang bisa segera dihentikan. Baik dokter, di sisa-sisa waktu penghujung waktu kita, apa namanya ada pertanyaan dok ini yang ingin saya tanyakan di diskusi kita kali ini. Nah, jika misalnya dok ada yang sudah ingin menggunakan KB, ada yang ingin menggunakan kontrasepsi, di manakah sebaiknya tempat untuk mendapatkan pelayanan KB dokter? Banyak sebenarnya ibu-ibu sekalian, ada di bidan mandiri, ada di dokter praktek, ada di puskesmas, ada di klinik Pratama, ada di rumah sakit. Silakan pilih yang mana paling dekat. Dari rumah yang mana paling dekat dari fasilitas kesehatan ibu. Silakan. Tentunya kami berharap bahwa sebelum pasang, ibu selain mendapatkan itu mengenai alat kontrasepsi, tetapi harus bertanya. Biasakan kita semua bertanya. Ya, ini keuntungannya apa? Ini kerugiannya apa? Bagaimana saya harus pakai? Efek sampingnya apa? Kapan saya harus kapan saya harus minum? Nah, begitu. Kapan saya harus datang periksa? Kalau saya gagal atau lupa minum, bagaimana? Nah, itu ditanya sekalian sebelum Anda pulang. Supaya kontrasepsi atau metode yang kita pakai ini memang benar-benar efektif. Jadi jangan bilang, ini tidak bagus, ini tidak bagus, cara ini. Semua cara bagus asal dipergunakan sesuai caranya memang, ya, sehingga efektivitasnya itu tinggi. Nah, Ibu Enggar. Ya dokter, terima kasih. Jadi bagi para sahabat BKKBN jika yang masih bertanya di mana sih bisa mendapatkan pelayanan KB, ya di pusat pelayanan kesehatan, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa di bidan praktek mandiri yang dekat dengan tempat Anda. Jadi seperti itu. Dokter, tak terasa waktu juga kita sudah berada di hampir di ujung waktu kita di live Instagram ini. Waktu sudah mau menunjukkan di waktu kita yang kita sempat rencanakan adalah 1 jam. Dan akhirnya waktu juga dok yang kita sudah di ini sesi terakhir. Nah, di sini dok sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini pemerintah lagi merencanakan programnya itu adalah 1000 hari kelahiran, dan salah satunya adalah dari program itu adalah menurunkan angka stunting. Nah, kemudian salah satu cara untuk mencegah stunting ini itu adalah penggunaan KB. Nah, seputar KB ini dok masih sangat banyak mitos-mitosnya seperti susu KB bisa menambah berat badan kah, kemudian IUD yang bisa dipasang bisa berpindah tempat. Nah, sangat banyak pertanyaan di masyarakat seperti itu, apalagi ada namanya istilah bahwa banyak anak banyak rezeki. Jadi seperti itu, jadi ada yang istilah tren di masyarakat sekarang ya seperti itu dok. Tetapi apa buah daya kita bahwa kita sudah berada di penghujung waktu dok.
Jadi mungkin teman-teman yang apa namanya, teman-teman para sahabat BKKBN yang masih ingin bertanya, apakah boleh dok bisa konsultasi dengan dokter langsung ketika apa namanya live IG ini kita selesaikan? Boleh, selalu boleh. Satu boleh ya. Jadi sudah mendapat izin dari dokter. Nah kemudian apa namanya kita sudah berada di akhir sesi kita. Sedikit yang saya yang ingin saya sampaikan dokter, kesimpulan yang telah saya tulis di sini, saya catat di sini terkait diskusi kita pada hari ini, bahwa KB itu sebenarnya merupakan program yang bertujuannya sebenarnya bukan untuk mencegah kehamilan, tetapi mengatur jarak anak. Ya, usianya ideal melahirkan, kemudian supaya salah satu KB ini juga merupakan upaya bisa menghasilkan kehamilan prima, seperti yang dokter sampaikan tadi, bahwa ini bisa untuk kesejahteraan kita, jadi jangan takut ber-KB. Jadi karena itu sangat banyak manfaatnya, karena selain untuk mencegah mengatur jarak kehamilan, ini sangat-sangat membantu sekali untuk kehidupan perekonomian kita, supaya muncul istilahnya sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwa KB itu aman dan sehat ketika digunakan. Ya, terima kasih dokter atas waktunya pada pagi hari ini. Saya doakan dokter sehat selalu. Senang rasanya ketemu dokter, supaya doa yang sama. Dokter sehat selalu ya dokter ya. Sampai ketemu di lain waktu. Dan para sahabat BKKBN semuanya, kita say hello sama dokter ya. Terima kasih dokter. Selamat pagi. Pagi. Baik, para sahabat para sahabat BKKBN, tibalah waktunya kita di akhir waktu kita. Sudah 1 jam kita gunakan semaksimal mungkin dan saya berharap semoga acara yang diadakan oleh Jessica Lain ini, jendela informasi dan konsultasi online seputar KB dan kesehatan reproduksi, bisa ada manfaatnya. Nah, bagi para sahabat BKKBN, jika masih ada yang ingin bertanya, jika masih ada yang ingin dikonsultasikan, jangan khawatir, karena kita nih difasilitasi oleh Jessica Lain untuk bisa bertanya. Nah, bagi yang ingin bertanya, di sini saya bacakan jika ada yang ingin bertanya ataupun ingin berkonsultasi secara online seputar KB dan kesehatan reproduksi, bisa melalui WA-nya, bisa melalui WA dengan nomor 0822 598 40008. Jadi saya ulangi kembali, bagi para sahabat yang ingin berkonsultasi seputar KB dan kesehatan reproduksi, bisa menghubungi nomor WA berikut 0822 594 008. Nah, jadi di akhir pertemuan kita ini, di akhir live-nya kita ini, ingin saya sampaikan, jangan lupa ya, subscribe dan follow akun Instagram media sosialnya BKKBN Sultang. Baik, para sahabat BKKBN, saya, Enggar, dan Dr. Cindy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di acara Jessica Lain berikutnya. Berencana itu sehat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.